Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Kepada para alim, para ulama, para kiai, tokoh masyarakat, dan juga para habaib yang sangat kami harapkan barokah doa-doa daripada ilmunya. Kepada seluruh pendengar dan juga rekan-rekan, dulur-dulur majelis ngopi, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda bertempat, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala dan juga dimudahkan dalam segala urusan. Amin, Allahumma amin. Para pendengar dan juga para rawuh yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan apa yang menjadi terusan daripada rutinan malam Sabtuan majelis ngopi di radio Pandawa 106,3 FM. Alhamdulillah, dalam kajian ini kita meneruskan materi daripada kitab Nashaikhul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Andaikan ada yang memegang kitab, monggo polpene dipun cekel, terus kitabe dipun asai utawa dipun maknani. Nek sing boten kagungan kitab, ya cukup mendengarkan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminata asyrata, utawi dawuh kang kaping 18 iku kila den ucapaken mantaroka dzunuba raqqa qulbuhu fayak bilun nasihata wa yakhshaulaha. Man utawi sapane wong iku taroka lamun ninggal sapa man adzunuba ing pira-pira dosa, raqqa mongko tipis apa qalbuhu atine man. Fayak balu mongko nrimo sapa man an-nasihata ing nasihat. An-nasihata ing nasihat wa yakhsha'u. Wa yakhsha'u lan khusyuk sapa man. Artinya khusyuk di sini itu sangat menerima dan juga mengamalkan laha maring nasihat. Dan waman taroka, waman utawi sapane wong iku taroka lamun ninggal sapa man al harama ing perkara haram, filmat umi ing dalem panganan, wal malbusi lan penganggo, wa ghairihi lan liyane matkum lan malbus, wa akal lan mangan sapa man al halala ing pira-pira ing barang kang halal, sofat mongko bening utawa napa nggih mencorong apa fikratuhu pemikirane man ala masnu'atillahi ta'ala ing atase pira-pira perkara kang den gawe Allah Ta'ala, adzallati kang nuduhaken ala ihya'illahi ta'ala ing atase oleh nguripakene Gusti Allah Ta'ala al khalqa ing mati al khalqa ing makhluk ba'dal mauti ing dalem sakwuse mati. Wa ala wahdaniyatihi lan ing atase nuduhaken ing atase sifat wahdaniyati Allah, wa qudratihi lan kekuasaane Allah, wa ilmihi lan ilmune Allah. Para rawuh dan juga para pendengar radio Pandawa dimanapun Anda berada, dikatakan di sini dalam kitab Nashaikhul Ibad bahwa mantaroka dzunub raqqa qalbuhu. Barang siapa seorang apapun dan juga siapapun yang mampu meninggalkan pekerjaan dosa, apapun itu bentuknya dan juga jenisnya, raqqa qalbuhu, maka hatinya
ia akan tipis. Tipis di sini maksudnya ia akan lebih mudah untuk menerima nasihat. Apa nasihat itu, para bapak, para ibu? Nasihat itu pitutur agama ingkang bagus. Nasihat itu sebuah ucapan yang didasarkan bisa jadi dari Al-Quran dan juga hadis, atau dawuh-dawuhnya para ulama. Itu namanya nasihat yang diberikan kepada orang yang haus akan nasihat tersebut. Oleh karenanya, apabila orang tersebut itu mampu meninggalkan perbuatan dosa, baik itu dalam segi apapun, dalam sesi kehidupannya yang bagaimanapun, ia akan lebih mudah untuk menerima yang namanya nasihat. Itu poin yang pertama. Sedangkan yang kedua, mantarokal haram wa akalal halal sofat fikratuhu. Dan barang siapapun yang mampu meninggalkan hal-hal yang sifatnya haram, baik dalam segi makanan, minuman, pakaian, perdagangan, ataupun kegiatan-kegiatan yang lain, lalu ia pindah hijrah kepada hal-hal yang sifatnya tersebut halal, artinya meninggalkan yang haram, dia mengerjakan dan melaksanakan yang halal, maka jaminan orang yang mampu demikian, sofat fikratuhu, pemikirannya itu akan bening, pemikirannya itu akan cemerlang, pemikirannya itu akan lebih positif, pemikirannya itu akan lebih maju. Kenapa kok demikian? Iya, karena pemikiran yang dibangun atas atau dari hal-hal yang ia makan berupa barang halal, yang ia kenakan atau yang ia pakai itu juga merupakan pakaian yang halal, maka ia akan terdorong untuk melakukan hal-hal sing sifatnya itu positif. Ia akan berpikir bagaimana proses daripada Allah menciptakan segala makhluknya, bagaimana langit itu bisa berdiri tanpa penyangga, bagaimana bumi itu bisa seluas itu tanpa ada batas. Ketika hujan turun pun ia akan menumbuhkan sesuatu yang tidak kita sangka-sangka. Bagaimana bulan bisa seperti itu datangnya, bagaimana bisa mencerminkan atau mengeluarkan yang namanya cahaya, bagaimana pula lautan bisa memberikan rezeki kepada manusia, juga bagaimana pula sesuatu yang telah terekam, sesuatu yang telah terciptakan, sesuatu yang telah dibeberkan di hadapan mata kita, itu semuanya terbuka dan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara nih atau sebab-sebabnya itu kita mampu meninggalkan hal-hal yang sifatnya haram, sedangkan kita pindah dan menuju memilih sesuatu yang sifatnya halal. Itu akan terdorong. Yang mana kalau kita para rawuh nggih, kalau kita sudah terbiasa berpikir positif, memikirkan hal-hal akan ciptaannya Allah Ta'ala, itu apa ya, bisa memberikan kita pengertian dan bisa memberikan kita pemahaman bahwasanya itu semuanya bukan semata-mata terjadi ya gitu-gitu aja. Artinya ada yang menciptakan. Ia terjadi itu bukan atas kehendak diri sendiri, bukan, tapi melainkan ada yang menciptakan. Nah, kalau sudah kita paham siapa yang menciptakan hal tersebut, yaitu Allah, maka kita akan merasa kecil, merasa hina, merasa tidak punya apa-apa, merasa tidak mampu apa-apa, dan merasa segala sesuatu yang kita miliki itu seakan-akan ya, itu semuanya hanya milik Allah. Ternyata kita hanya dititipi, ternyata kita hanya diberikan sementara yang pada akhirnya nanti kapanpun akan bisa diambil kembali oleh Allah. Kita akan mengerti bagaimana
kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemuliaannya, sifat taunya, ya kan? Sifat di sana itu agungnya Allah taala. Kita semuanya akan tahu kalau kita mampu mentadaburi, mentafakuri, dan juga mengangan-angan segala bentuk dan juga jenis daripada ciptaan-ciptaan Gusti Allah. Itu. Nah, ini semuanya bisa terdorong atau terjadi atau tumbuh dari apa yang kita kenakan itu berupa barang halal, ya kan? Apa yang kita makan pun itu juga berupa barang halal. Artinya kita mampu meninggalkan yang haram. Dan begitu juga kalau kita tidak mampu, artinya kehidupan kita masih berputar-putar atau masih ada sesuatu yang kita makan dan kita kenakan itu dari perkara yang haram. Mau tidak mau, ya kan? Anggota badan kita itu akan terdorong untuk melakukan hal-hal yang sifatnya negatif. Itu apa sebabnya? Itu merupakan dampak daripada apa yang kita makan, apa yang kita kenakan, dan apa yang kita lakukan. Dan biasanya pula hati itu sering tidak tenang, hati itu sering gelisah, hati itu sering susah, gundah gulana. Bahasanya anak sekarang ya sering galau gitu. Nah, nggak tenang, entah kenapa. Memang mungkin itu efek daripada apa yang dilaksanakan oleh kita itu ada sesuatu yang sifatnya itu haram. Ada pakaian yang mungkin itu masih belum jelas gitu. Jadi jarang bisa berpikir bagaimana Allah menciptakan hal-hal yang mentakjubkan. Bagaimana diawalinya malam dan diakhirinya siang. Bagaimana langit-langit itu tanpa penyangga bisa berdiri. Bagaimana gunung-gunung itu bisa kuat gitu. Bagaimana bumi itu bisa menumbuhkan. Itu jarang bisa berpikir demikian. Bagaimana hujan itu bisa teratur, ya kan? Satu wilayah deras, satu wilayah terang, satu wilayah lagi malah justru panas. Itu jarang bisa berpikir demikian para Bapak Ibu. Kalau kita itu yang kita makan merupakan daripada halal, apapun itu barang yang haram. Karena jelas barang yang haram itu justru tidak akan menjadi atau tidak akan bisa Allah itu meridhoi tentang terhadap apa yang kita lakukan. Allah tidak akan mau memberikan ridhonya kepada kita yang masih bergelimang, masih berputar-putar dalam kubangan barang sing haram punika. Karena itu bertentangan dengan syariat. Nah, bagaimana cara meninggalkan? Ya sedikit-sedikit belajar. Saya pun juga masih belajar dan juga berusaha, belum bisa sempurna. Intinya jangan mau kita itu dibodohi oleh hawa nafsu sendiri. Orang yang hebat itu bukan orang yang cerdas. Orang yang hebat itu bukan orang yang banyak harta, bukan. Orang yang cerdas itu bukan pula orang yang banyak anak buahnya, bukan. Tapi orang yang hebat itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Perang terbesar itu bukan melawan pasukan yang militernya kuat. Perang yang besar itu bukan perang atau peperangan yang bisa memporak-porandakan negeri orang, itu bukan. Tapi perang yang terbesar itu adalah memerangi hawa nafsu kita sendiri, memerangi sifat keinginan kita sendiri, memerangi sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah dan itu tumbuh dari kita sendiri, melakukan dan juga menahan sesuatu yang tidak baik. Nah, itu adalah peperangan terbesar sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah tersebut di dalam kitab-kitab hadis. Nah, itu para bapak dan juga para ibu, mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin.